Ini pertanyaannya serius banget nih. Itu. Kalian kalau nggak salah tertarik banget ya sama kamera. Halo guys, selamat datang di segmen terbaru kita, sesi tanya jawab, set day tanya jawab. Kayak tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Buat kalian penasaran, nonton dulu nih di podcastnya, baru kesini. Oke, sekarang kita mau ada sesi tanya jawab, cuma ini berbeda nih. Kali ini yang nanya bukan gue, kita panggil Mas Endui aja. Apa yang lebih penting bagi kalian dalam karir? Gaji yang tinggi atau kepuasan dari pekerjaan yang kalian lakukan? Lu dulu apa gua? Lo dulu. Kalau gua lebih ke pekerjaan yang gua suka kali ya. Ya apa tadi yang kedua? Pekerjaan Gaji yang tinggi atau kepuasan dari Oh, pekerjaan yang kalian lakukan? ya kepuasan dalam pekerjaan sih sebenarnya. Karena kalau gaji doang, sebenarnya kan kalau gaji kita ke ini ya, ke relate aja kan. Karena Ya. gimana pun juga sekarang kan butuh cuan gitu kan. Tapi posisinya ketika lu cuma butuh cuan tapi lu nggak Nggak enjoy ada ya. kepuasan Nggak atau dalam pekerjaan lu kayak balik lagi kan tadi kan ada di podcast makanya lu penonton dulu passion itu adalah paling penting. Udah dibahas ya di Ya, podcast. itu kan passion in number one kayak lo harus mengutamakan passion tapi emang banyak sih yang sekarang ujung-ujungnya ya balik lagi ya kuliah apa Iya, banting setir guys. karir apa Banyak banget, gitu kan. banyak banget. Apa Gen Z? Gue yakin sih banyak banget. Banyak banget karena Kuliah apa? mereka kan ujung-ujungnya passion lagi kan Iya, balik ke passionnya. itu dia. Jadi menurut gua kalau gua tipikal yang kepuasan. Ya, kalau gue sama kepuasan. Karena gimana ya? Gue nggak mau semata-mata dibayar, tapi gue nggak. Enjoy. Iya, karena gue juga orangnya ini loh, apa? Perfeksionis. Kadang gue merasa kalau gue nggak tahu ini baik atau buruk ya, tapi gue ngerasa kayak gue masih harus banyak explore, gue harus banyak belajar. Ternyata ya, kemampuan gue kok kayak cuma segini doang. Jadi gue belum menemukan titik kepuasan. Mungkin kalau gue bisa dapet titik kepuasan itu kayak gue udah apa ya? Diri gue tuh kayak oh ternyata gue bisa sampai ya. di titik ini gitu. Jadi kayak nimbulin apa ya? Ya kepuasan Kepuasan itu, ya. Dan ya gue nggak apa ya, nggak munafik lah sama gaji. Semua orang kan kerja juga Pasti, untuk dibayar pasti. ya. Tapi ya itu dia, gue bisa sampai ngerasa oh gue bisa sampai ada di titik ini dan gue dibayar. Itu emang dream ini Dream, gue ya. sih, dream job gue. Ya, banget lagi. Ya. Oke, next. Apa saran terbaik yang pernah kamu terima seputar karirmu dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Saran terbaik. Saran terbaik itu gue tuh pernah kayak kan gue sebelum gue tipikal yang kayak aduh gue gak nyaman di kantor ini akhirnya gue pindah lagi ke kantor yang lain kayak gitu lah. Tapi ada saran juga dari cowok gue sih kebetulan yang orang terdekat gue yang melihat gue kayak jangan sampai itu bikin jangan gimana ya ngomongnya tuh kayak lu jangan mengambil spekulasi sesederhana itu gitu dalam pekerjaan. Lu coba dulu, lu explore dulu kayak. Tapi kan posisinya balik lagi ya kan kita yang menjalani, orang lain yang cuma melihat dan mendengar cerita. Jadi posisinya gue yang menjalani, gue nggak nyaman. Gue tuh tipikal yang orang nggak nyaman, udah gue cabut gitu. Karena menurut gue kalau kantor udah toksik itu udah nggak banget sih. Ya nggak sih? Itu soalnya bakal balik lagi ya kita ke mood kita yang di kantornya yang awalnya kita happy terus tiba-tiba kita tahu dunianya kayak gitu jadi kayak bete sendiri gitu nggak sih kalau ke kantor jadi malas gitu. Nah jadi gue lebih kayak sekarang lebih di kantor tuh ya udah berangkat kerjain pulang udah lupakan kayak gue udah membiasakan diri seperti itu sih kalau di kantor. Setuju. Lebih kayak gitu sih. Jadi kayak lumayan long lasting sih. Kayak sekarang gue kerja maksimal di pinginnya sih 1 tahun ya. Karena kan kita Gen Z pasti kita mau mengeksplor dunia baru. Tapi akhirnya gue menemukan kayak gimana caranya gue bisa kerja tapi gue bisa menyalurkan hobi gue atau passion gue sih.
Karena itu tadi passion lo di Passion bidang gua, digital ya. kan. Kalau gue saran terbaik ya sejauh ini kayak lu jangan stuck sama ibaratnya satu passion aja. Ya, Kayak lu jangan stuck misalkan kayak sebenarnya ya gue tuh awalnya kan pengen jadi notaris kan. Tapi gue tetap mengejar itu, tapi gue nggak mau yang selalu sama satu ini aja, satu pengalaman Tujuan. satu tujuan aja. Gue pengen explore karena pelajaran terbesar yang bisa gue dapet itu pengalaman, betul. gitu. Dari situ gue harus bisa lebih explore sejauh mana gue bisa ningkatin kreativitas gue, terus ningkatin relasi dan lain-lain sebagainya. Walaupun tetap gue punya tujuan utama ke sana. Tapi kan itu kan prosesnya panjang ya. Di sela-sela proses itu gue pingin ya kayak setidaknya Mengetahui dunia luar lah, Iya. atau pekerjaan yang di luar notaris. Iya betul. Kayak setidaknya gue punya pengalaman karena nggak ada pengalaman yang sia-sia, nggak ada pelajaran yang sia-sia. Pasti ya tanpa kita sadari ada aja nanti kayak oh ternyata ini kepake ya. Iya. Walaupun ibaratnya kayak aduh ini udah bidang yang kita ambil nih udah jauh sama kerjaan kita sebelumnya. Tapi kayak ada pasti banget ada hal yang bisa kita ambil pelajaran itu. Oke. Kayak gitu. Ada Kenzo guys, ada Empus di sini, nggak apa-apa ya. Terakhir aja yang buat seriusnya ya. Oke, next. Apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi dalam karirmu dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar. Itu balik lagi kayak passion kali ya? Iya, Di luar passion ya? iya, bener banget. Sebenarnya sih kalau gue tipikal yang suka eksplor kan, tapi posisinya pasti gue selalu mengenal sama hal-hal baru gitu kan. Gue paling suka sih. Gue jujur gue paling suka eksplor dan gue mau pelajari hal-hal baru. Terus juga ya awalnya sih rada tertekan ya, karena kan maksudnya gimana caranya gue harus bisa menghandle suatu pekerjaan yang menurut gue nggak pernah ada di posisi itu. Terus tapi gue tiba-tiba kerja di satu perusahaan yang gue harus kayak gitu kan kayak ya pressure banget sih menurut gue, tapi gue suka sih dengan hal itu. Kalau gue tantangan terbesarnya sama sih kurang lebih, karena pertama bukan passion gue, kayak gue kan dari hukum ya, lo tau sendiri kan. Mencong ke content creator. Iya, terus sebelumnya gue juga pernah megang kayak marketing segala macam, gue udah rasain lah gitu ibaratnya. Jadi gue bisa, tapi dari situ gue juga tahu loh kapasitas gue sampai mana sih gitu. Tantangan terbesar ya itu ketika kita nyoba keluar dari comfort zone. Iya betul. Keluar dari zona nyaman kita. Karena gue tipikal yang sangat amat takut keluar dari zona nyaman, guys. Gue tuh kalau udah nyaman sama satu hal, udah gue di situ-situ aja, monoton, stuck. Lagi. Ya kan? Kalau gue enggak. Kalau gue tipikal yang kayak gitu. Jadi gue begitu keluar dari zona nyaman gue kayak ngerasa oh ini challenging banget buat gue. Tapi kalau gue bisa sampai achieve itu, gue ngerasa kayak oh ternyata gue bisa ya. Ternyata gue gue tuh mikirnya gue tuh selama ini kayak nggak bisa belajar sih, kayak lebih mikirnya kayak gue takut gue nggak bisa nih, kayaknya gue nggak bisa. Gue terlalu kayak udah pesimis kan. Iya kan, itu sebenarnya buruk sih, kayak terlalu mengunderestimate diri sendiri, sedangkan ternyata setelah dijalanin ternyata oh gue bisa kok buktinya gitu. Itu sih tantangan terbesar gue. Sih. Tuh dijawab. Ketiduran. Jika harus memilih, apa kalian lebih suka pasangan yang sangat romantis seperti dalam film atau yang selalu realistis dan jujur? Oke. Opsi A atau B? Rina dulu. Realistis dan jujur kali ya. Karena gue sekarang hidup dengan laki-laki atau berhubungan dengan laki-laki, itu dia benar-benar sangat realistis banget. Banget. Tapi nggak tahu ya jujurnya. Nggak tahu jujurnya, tapi dia realistis banget. Tipe yang emang nggak romantis tapi
jujur apa adanya gitu. Iya, dia benar-benar ngasih tahu apa adanya dia kayak gimana, sifat dia yang kayak gimana. Jadi kayak gue yang kayak oke gitu. Iya. Dan jujur gue beda banget sama dia. Kayak gue legit beda banget sama dia. Dia anaknya introvert, gue extrovert. Gue suka explore, gue suka holiday. Pasti semua orang suka holiday. Tapi gue suka yang backpackeran atau mau apa. Gue bisa diajak seperti itu. Tapi cowok gue enggak. Enggak, Cowok gue nggak bisa. pasti tipikal yang Yang nggak di mau rumah ribet aja kalaupun gitu, ya. liburan tuh pengennya ya udah Ya yang sat-sat sat-sat gitu. aja gitu. Emang tipikalnya yang suka Kayak di gitu. rumah. Tapi gue nya enggak. Oke, kalau gue yang realistis ya tentunya. Karena apa ya? Ya lebih bagus realistis gak sih? Maksudnya daripada bukan berarti gak butuh romantis ya, tapi gue bukan tipikal yang kayak menye-menye ya. Iya kan? Kayak 24/7 kayak harus menye-menye gitu. Aduh, nggak ada yang nggak gue nggak bisa kayak gitu. Kayak romantis perlu tapi ada porsinya dan ada waktunya gitu loh. Gue tipe, jadi gue milih yang B, yang realistis. Ya betul. Gue suka cowok realistis apa adanya. Dan gak banyak gimmick. Ya lagi. Ya kan? Oke. Next question. Yang selalu ingin bergaya selfie bersama atau pasangan lebih suka memotretmu secara candid saat tidak siap. Harusnya yang B tuh kayak so sweet. So sweet. Tapi gue nggak bisa. Tapi buat tipikal muka gampang komuk kayak gue Iya tuh lagi. nggak bisa. Kita jadi bukan yang fotogenik yang Iya, jepret iya langsung lagi. estetik gitu. Iya, Enggak. gue tuh nggak bisa aja kayak tipe gue kalau di kantin Endo itu kayak bagus itu yang pertama. Begitu yang Berikutnya. Iya. nggak bisa lagi gue kayak gitu. Jadi lu apa? Gue tipikal selfie ya. Selfie. 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 Karena cowok gue juga nggak pernah candidatin gue lagi. Tapi kalau cowok gue, kalau si Andwi dia emang dia kan Hobi foto foto. kan. Ya kadang kalau misalkan dia minta tolong gue coba foto, ntar dia bawa kamera gitu. Gue seneng sih difotoin. Enggak, masalahnya cowok gue kalau ngeditin gue kalau gue lagi emang bener-bener hancur banget kayak gue lagi di rumah dengan baju gembel gue. Oh di saat lu justru belum siap iya, ya, belum proper kayak gue, gitu. atau nggak gue lagi maskeran atau apa dia suka banget jadi bahan lawak kayak dia gitu loh kayak Oh, gue tahu nih model-model tipikal yang nyimpen aib ceweknya iya, gitu loh. iya, nyimpen aja. Emang anjing. Jadi kalau ini iseng aja nih kirim. Iya. Itu kirim ke WA gue dan kayak lu lihat tuh muka lu kayak apa gitu. Keselin banget anjir. Tapi gitu-gitu kan ini juga kan. Tapi di save gue bingung, lu tuh gue jelek di situ gitu. Dan tahu lubuk hatinya kayak ada cewek gue mau bentuk kayak apa juga tetap aja cantik di mata gue. Tai. Who knows? Pal, kata gue hotel. Anjir lah. Terus ada lagi? Kalau gue tadi kan, gue sih nggak masalah sih kayak selfie atau candid. Tapi gue lebih, kalau misalkan pilihannya difotoin, gue suka difotoin. Tapi kalau candid, itu kan kadang muka gue kadang lagi nggak banget juga ya. Kadang nggak selalu bagus gitu di kamera kayak kurang. Yang penting foto gue lo post deh. Ya. Adalah paling nggak foto gue yang bagus lo post gitu. Kan gue juga nggak mau kelihatan jelek di kamera. Tapi dia kalau selfie gitu sih, kayak dia lebih suka justru nggak suka selfie cowok gue. Cowok gue juga enggak sih sebenarnya. Iya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Gue harus maksa dia foto. Dia nggak mau foto. Ya Susah udah banget ngajak cowok gue in frame. gue candid berarti. Next question. Pasangan yang lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah, misalnya seperti hiking, piknik, nongkrong. Atau B, pasangan yang lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah, nonton film, masak bersama. Gue dua-duanya. Karena jujur karena kan gue balik lagi ya, gue sama keluarganya dia udah oke banget, maksudnya kayak udah deket banget. Terus juga keluarga gue juga udah deket banget sih, kita suka masak bareng gitu loh di rumah dia. Terus kita juga suka nonton Netflix bareng-bareng sama keluarganya dia lagi. Terus abis itu kita juga ada nongkrongnya dan kita suka banget nongkrong juga sih. Gue berdua sama dia suka banget nongkrong dan kita lagi punya hobi berdua di luar rumah gitu. Jadi kayak yaudah kita lagi hobi biliar. Jadi lo dua-duanya. Gue lagi gue lagi hobi ya. sama dia kayak kita gabut kita kemana kita biliar aja gitu. Pokoknya tiap gabut kita ke biliar. Iya kayak buat kita habis nongkrong nih, habis nongkrong kayak ini udah malam terus kita nggak tahu mau kemana gitu kayak biliar kali ya gitu. Ada celutukan kayak gitu nah kita biliar hampir tiap kita habis nongkrong pasti kita biliar. Mampir ke sana ya main. Jadi kayak lagi hobi aja sih.
karena ada hobi lain gitu ya. Kalau gue quality time di rumah. Karena gue orangnya, gue sebenarnya suka nongkrong, suka keluar. Cuma kadang gue gini, gue tipenya yang kalau gue kelamaan keluar gue drained. Iya. Drained kayak. Gue juga sekarang kayak gitu sih. Iya kan, kayak nggak tahu kenapa ya, semakin gue nggak tahu ini pengaruh usia atau gimana, tapi gue ngerasa kalau gue terlalu lama di luar atau di tempat keramaian, gue tuh kayak capek gitu. Tapi bukan berarti gue nggak suka keluar, karena gue juga kadang sumpek banget di rumah juga kalau terlalu lama ya, kayak aduh gue pengen refreshing, malah gue kadang ngajak Inde ya kita kemana deh, mau explore ke tempat mana, iya yang penting keluar karena bosen kan. Tapi kalau di rumah kan kita kayak juga banyak kegiatan yang bisa kita lakuin kan, kayak nonton itu gue juga suka sih quality time. Jadi kayak lebih bikin apa ya? Jadi bonding sih sama pasangan, ya kan? Soalnya kan nyoba explore hal baru. Iya, apalagi makin dewasa kan kayak gue sama dia kan juga punya kesibukan masing-masing ya, jarang. Ya butuh quality time quality bareng time ya. gitu sih. Jadi gue butuh dua-duanya, tapi nggak masalah Iya sih, kayak dua-duanya oke ya, tapi itu harus balance gak sih sebenarnya? Iya, karena kalau misalkan lo itu jenuh gak sih sama Jenuh hubungan lo, kalau lo monoton dengan hubungan lo yang kayak lo di rumah doang atau lo keluar terus, kan itu juga nggak baik ya, keluar terus menghabiskan uang. Nah itu, kecuali lo kaya 7 turunan 8 belokan lo bikin bikin Disneyland di rumah gitu baru Lo bikin tongkrongan deh tuh lo di rumah. coba kalau kita kan baru perintis ya. Kita perintis bukan pewaris. Cuak. Nyuap. Oke. Kata gue teh. Next question. Apa? Opsi A, hadiah sederhana tapi bermakna. Atau opsi B, liburan kejutan. Aduh. Dua-duanya seru. Pertanyaannya nih. Dua-duanya tidak bisa dipilih. Gak bisa pilih dua-duanya nih. Gue karena gue suka jalan-jalan. Ya. Ya gue liburan dan kejutan. Iya lagi. Gue suka banget. Pertanyaan Karena kalau hadiah, jujur cowok gue tuh yang tipikal bukan hadiah di saat momentum-momentum kayak hari-hari besar gue gitu loh. Dia bisa kapan aja. Kapan aja, soalnya cowok gue tuh selalu kayak relate aja sih sama dia sih. Kayak dia tuh ngomong tuh selalu relate sama gue juga sih. Kayak gue lagi ada uangnya sekarang, gue cuma mau beliin lo hadiah, udah just yaudah nih hadiah gitu. Atau gue mau beliin apapun yang lo lagi butuh aja gitu. Oh cowok lo nih ini ya? Yang kayak gitu. Act of service ya? Apa enggak juga? Oke iya deh, sama quality time dia tuh. Quality time. Kalau Indo act of service. Tapi kalau gue tipikal sukanya tuh liburan. Kasih kejutan. Tapi cowok gue kayak nggak mungkin deh. Sebenarnya kasih hadiah biasa tapi bermakna juga. Gue suka suatu hal yang meaningful. Ya. Karena itu bakalan jadi memories kan, bakal keinget terus. Oh, jadi setiap kali gue ngeliat, misalkan gue dikasih hadiah apa, gue ngeliat hadiah itu kayak sampai beberapa tahun kemudian gue bakalan keinget memoriesnya karena meaningful kan. Tapi nih gue disclaimer dulu ya kayak untuk sekarang ini tuh gue lagi pengen banget yang namanya ngerasain liburan pesiar di Bajo. Udah pengen banget lagi ya juga sih. Gue juga pengen banget sih. Kayak lagi pengen banget, gak tahu kenapa kayak. Siapa yang mau sponsorin? Temen gue tuh belum lama nih dari Bajo. Terus gue ngeliat story-nya anjir seru banget. Siapa yang mau sponsorin kita buat pergi? Tomora boleh nih Tomora. Sponsorin kita liburan di Bajo. Kita bawa Tomorrow banyak buat kita party di kapal. Iya kan, kayak gue tuh nggak tahu ya ini kayak mimpi yang terlalu ketinggian apa gimana. Kayak gue pernah ngebayangin kayak kita pesiar ke Bajo. Apa sih istilahnya pesiar? Sailing ya, sailing. Iya kita nginepnya di kapal. Kan? Iya kan, iya kayak. Tapi benar-benar sama orang-orang terdekat kita aja kayak closest friend, pacar, segala macam keluarga. Dan di situ ada momen kejutan, entah kejutan ulang tahun atau marry me gitu-gitu ya. Ya gue gak munafik ya sebagai cewek, gue juga menginginkan itu gitu. Pakai cincin Thanos. Ya Allah. Denger ya Enduy. Jadi tunggu ke Bajonya. Jadi kalau ada undangan ke Bajo berarti Enduy mau ngelamar Cilanya. Wah. Siap. Amin. Pesiar di Muara Angke aja. Dia ancol ya pakai yaci ini. Apa? Tukang nelayan yang mesinnya berisik. Pokoknya kalau kayak gitu bawa-bawanya masuk angin ya. Malam-malam bukannya ini have fun ya. Ini apa? Mabuk laut. Rokan. Aduh enggak. Amit-amit coy. Pertanyaan terakhir. Apa? Oke. Mana yang lebih kalian inginkan dari pasangan? Yang
pertama, Apa? opsi A, kemampuan membaca pikiran kalian, atau kemampuan membuat Anda selalu merasa tenang. Oke, Brina. Membaca pikiran juga oke, tapi gue lebih ke tenang karena balik lagi orang tua gue emang selalu bisa nenangin gue, jadi gue juga butuh sosok orang tua gue lagi di pernikahan gue nanti gitu loh, kayak pasti kan gue nggak akan hidup terus sama orang tua kan, jadi gue harus ada atau kepala keluarga gue nanti atau suami gue nanti itu bakal jadi yang bisa nenangin gue, karena gue anaknya tuh yang sembrono gitu loh, sembrono Ceroboh lah ya, clumsy. Iya kayak gue tuh selalu mengambil keputusan tuh dengan gitu, karena kan gue tipikal orang yang bodo amat kan, terus gue tipikal orang yang kayak yaudah yang gue suka gue akan lakuin gitu. Jadi kadang-kadang itu bikin gue tuh jatuh ke lubang yang terlalu dalam gitu loh, yang kayak gue kesandung itu jatuhnya tuh dalam banget gitu. Lu butuh orang yang bikin gue tenang, yang bikin gue bikin gitu gue pikiran gue tuh tenang dan gue bisa memilih jalan yang benar gitu. Ya. Kalau gue ini sulit juga ya. Tapi gue nih tipikal orang yang gampang stres. Gue tuh orangnya panikan, gampang stres, overthinking. Jadi gue butuh banget orang yang bisa nenangin lu. Iya, ngasih ketenangan buat gue. Kayak gue tuh orangnya panikan banget. Jangan kan ini deh, kayak gue sakit aja nih, gue bisa, misalnya gue lagi sakit nih, kayak gue bisa overthinking, gue kenapa ya gitu, kayak makanya gue tuh selalu, karena orang tua gue juga sih mungkin yang kayak selalu provide ke gue kayak ngasih ketenangan, udah tenang ini gue jadinya bisa lebih relief. Dan gue butuh itu juga dari sosok pasangan, karena gue orangnya tadi panikan, stres, jadi gue tuh nggak bisa ada di situasi yang di saat gue stres gue malah kayak disalahin atau gue kayak di-push terus, gue tuh nggak bisa, itu malah bikin pressure di guanya. Jadi gue butuh orang yang bisa jadi stress relief gue, terutama pasangan sih gitu. Tapi gue juga kadang kalanya ada pengen punya pasangan tuh yang bisa baca pikiran gue, karena gue tuh kesel, kayak gue tuh nggak pintar ngejelasin apa yang gue rasain. Gue tuh nggak pintar ngasih kayak ngejelasin gue lagi begini-gini. Jadi seandainya lo bisa baca pikiran gue aja deh gitu. Gitu. Kalau gue sih tipikal, soalnya gue nggak yang gue tipikal orang yang nyerocos. Jadi yang gue cerita kan, gue suka banget cerita sama orang, karena menurut gue cerita sama orang itu bikin kita juga tenang sih sebenarnya. Terus abis itu juga kayak orang jadi tahu gitu. Jadi gue nggak ngerasa gue sendirian. Gitu. Dulu tuh gue gitu sih, tapi sekarang berasa aja kayak terbuka. Jadi sebenarnya ketenangan itu bisa diambil juga dari situ sih. Jadi lu nggak merasa lu melewati itu sendirian gitu. Ya gitu sih guys. Jadi kurang lebih gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, enough. Oke, akhirnya kita selesai di segmen set day tanya jawab nih guys. Jadi buat kalian, sebelum kita ingetin dulu ya, sebelum nonton segmen ini kalian mending nonton podcastnya dulu, itu kita banyak banget yang kita obrolin. Banyak banget lagi. Seputar yang tadinya dari karir ke hubungan, terus zodiak dan segala macem gitu. Kalian siapa tahu ada nilai-nilai moral value yang bisa kalian ambil. Dan sekarang di segmen tanya jawab ini kita kan juga jadi tahu nih semakin mengenal Brina. Jadi tenang aja, nanti kalau misalkan ada podcast berikutnya bakal ada segmen ini lagi. Pada mau langsung aja komen di bawah part 2. Pokoknya ramein aja dulu karena kita banyak banget kejutan nanti, tapi kita mau hold dulu karena kita nunggu sampai rame dulu. Betul. Nanti kita bakal ngasih bintang tamu yang oke lagi. Pastinya. Pastinya. Tenang aja, kita bakalan ngasih banyak kejutan nantinya. Yang penting kalian lihat aja terus, nonton terus. Pokoknya ini diramein dulu videonya. Itu dia. Nanti kita undang lagi bintang tamu yang lain yang lebih menarik, yang spesial juga pastinya. Nanti Brina siapa tahu mau datang di part 2. Boleh ya? Kalau ada yang request. Boleh. Yang mau request Brina ada di part 2 lagi, boleh komen di komen bawah. Komentar. Oke, sekian segmen set day tanya jawab. Kita sampai ketemu lagi di podcast dan segmen berikutnya. Jangan lupa komen, like, and share. Bye-bye. Bye.